Semoga Allah memberikan kita taufik untuk selalu mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga selalu dicurahkan pada uswah hasanah kita Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian pada keluarga, istri-istri, para sahabat dan setiap pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman. Semoga Allah memberikan kita taufik menjadi pengikut Nabi yang setia sampai ajal menjemput kita masing-masing. Jamaah Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita ikhlaskan sejenak hadir kajian untuk bisa mendengarkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kematian jamaah sekalian yang semua pasti kita menjumpainya. Dan poin yang paling utama kita bahas di pertemuan ini adalah kita akan bahas berkaitan dengan adab-adab saat kita takziah jamaah sekalian, yaitu al-adabul wajibah wal mustahabbah liman hadara wafatal muslim. Jadi adab-adab yang wajib maupun adab-adab yang sunnah bagi orang yang menghadiri wafatnya seorang muslim atau muslimah jamaah sekalian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang wafat jamaah sekalian, biasanya matanya terbelalak jemaah sekalian. Jadi matanya terbelalak. Dan kita kalau sudah demikian itu jangan punya pikiran macam-macam. Sebab yang demikian itu itu adalah hal yang lumrah dan biasa. Kita lihat jemaah sekalian, sunnah kita atau adab kita saat kita menghadiri atau datang jemaah sekalian, datang pas bertepatan dengan wafatnya seorang muslim, maka disunnahkan kita untuk bisa menutup matanya jamaah sekalian. Jadi karena ruh itu kalau sudah dicabut oleh Allah, maka mata ini akan mengikuti ruh jamaah sekalian, sehingga matanya terbelalak itu adalah hal yang lumrah dan normal. Oleh karenanya jamaah sekalian, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki jenazahnya Abu Salamah. Ini adalah sepupu Nabi jamaah sekalian, salah seorang sahabat yang juga termasuk sepupu Nabi, dan dalam keadaan matanya terbuka. Kemudian beliau memejamkannya jamaah sekalian. Dia dipejamkan seperti biasa. Soalnya baru meninggal dipejamkan langsung bisa jamaah sekalian. Soalnya kalau sudah kelamaan itu kalau dipejamkan itu sulit demikian. Dan tidak ada bacaan khusus saat memejamkan. Mau baca bismillah juga monggo, tapi jangan diyakini itu sunnahnya Pak. Cuma dipejamkan saja, hanya sekedar memejam, itu adalah berkaitan, itu adalah sunnah jemaah sekalian. Karena Nabi pernah melakukannya, kemudian kita ikut melakukannya, tentu saja itu adalah bagian dari sunnah. Dan tentu saja dalam rangka untuk bisa membuat agar mayit itu benar-benar terlihat seperti orang yang tidur Pak, sehingga tidak membuat takut kepada orang lain kalau dibiarin aja. Soalnya kalau dibiarin aja Pak, maka yang akan membuat orang lain itu mungkin takut untuk melihatnya, atau ngeri jamaah sekalian, atau ingin menghindar. Apalagi orang zaman sekarang keimanannya semakin lemah, yang ngelihat begitu aja udah takut Pak, kepikiran bayang, karena kebanyakan nonton film horor jamaah sekalian seperti itu, na'udzubillah. Kemudian jamaah sekalian, setelah Nabi memejamkan, Nabi bersabda Pak, ini Nabi memberitahu sebabnya, innar ruha idza qubidha tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh kalau sudah dicabut jamaah sekalian, maka akan diikuti oleh mata. Jadi perjalanan ruh itu jamaah sekalian itu akan diikuti oleh mata, sehingga mata terbelalak, terbuka jamaah sekalian. Nah, Nabi bersabda seperti itu saja. Nah, kemudian fadajja nasun min ahlihi. Nah, karena tahu Abu Salamah udah wafat jamaah sekalian, akhirnya keluarganya berteriak. Maksudnya gaduh jamaah sekalian, karena sedih gitu Kemudian Nabi bersabda, la tada'u ala anfusikum illa bi khairin, fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Dan saat itu Nabi juga bersabda, janganlah kalian berdoa memberatkan diri kalian sendiri, melainkan doa-doa yang baik, karena para malaikat mengamini apa yang kalian baca saat berdoa. Jadi ternyata jamaah sekalian, Allah memang menugaskan malaikat khusus yang berdoa, yang berdoa dan mengamini saat ada jenazah yang wafat. Tugasnya hanya itu aja Pak. Jadi setiap ada yang wafat, dia datang di situ, melihat ucapan-ucapan orang saat itu, doa burukkah, doa baikkah jamaah sekalian,
untuk mayit dan juga untuk dirinya, itu nanti akan diamini, Pak. Kalau malaikat mengamini sama dengan malaikat mendoakan. Kalau malaikat mendoakan, ya pasti jemaah sekalian doanya tidak ditolak, pasti dikabulkan, ya mustajab. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Dan ya pokoknya kita doa yang baik-baik saja. Ya semoga beliau diampuni, semoga beliau dirahmati oleh Allah. Jadi jangan diomongin yang buruk jemaah sekalian. Ya, aduh gimana saya nih sepeninggal kamu ayah gitu ya, hidup saya akan merana dan sebagainya. Itu diamini malaikat jemaah sekalian. Diamini itu. Jadi tidak boleh kita berkata-kata yang buruk. Ingat jemaah sekalian, Allah menugaskan malaikat khusus di situ gitu ya. Ya. Ini termasuk hadis. Ternyata ada malaikat yang ditugaskan khusus untuk sekedar mengamini jemaah sekalian kepada orang-orang yang berdoa ya di saat wafatnya seorang muslim. Kemudian jemaah sekalian, Nabi berdoa, Allahumma gfir li Abi Salamah. Nabi memberi contoh langsung, Pak. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin, dan angkatlah derajatnya bersama dengan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, Nabi mohon kepada dia, kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diangkat derajatnya bersama dengan orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, ini adalah termasuk syafaat dari Nabi jemaah sekalian. Jadi di antara syafaat jemaah sekalian, itu ada syafaat untuk meninggikan derajat orang yang sudah masuk surga, Pak. Jadi syafaat itu tidak hanya menyelamatkan orang dari neraka agar vonis nerakanya itu jadi dianulir, Pak. Kemudian tidak hanya sekedar mengeluarkan orang dari neraka, tidak, Pak. Jadi ternyata orang masuk surga itu juga terkadang membutuhkan syafaat juga, karena dia lebih menginginkan untuk tinggi dari itu, ya, menginginkan orang lain lebih tinggi atau bersama dengan dia. Ya, seperti nanti kalau keluarga kita berbeda derajatnya, pasti, Pak. Semoga Allah memasukkan kita dan keluarga besar kita dalam surga bersama kaum muslimin yang lain. Kalau kita melihat anak kita misalnya atau orang tua kita jemaah sekalian derajatnya di bawah kita, maka kita bisa mohon kepada Allah agar Allah menyamakan derajat dia dengan derajat kita. Ya, orang tua memohon agar anaknya disamakan derajatnya dengan derajat orang tua jemaah sekalian. Ya, seperti itu. Dan kalau Allah kabulkan, itu anak langsung derajat, atau keluarganya diminta untuk naik derajat tanpa mengurangi derajat orang yang meminta agar disamakan, tidak, Pak. Contohnya ayahnya derajat 100, anaknya derajatnya 10, Pak. Itu bisa dikatrol ya, kalau memang syafaat orang tuanya. Makna syafaat ini permintaan agar orang tua agar apa? Agar anak itu atau agar keluarga bisa dinaikkan derajatnya. Itu diterima oleh Allah. Kalau diterima akan disamakannya Mas sekalian. Dan Nabi memohon kepada Allah agar derajatnya Abu Salamah itu dinaikkan jemaah sekalian. Wa khlufhu fi aqibihi fil ghabirin, dan jadilah pengganti untuk merawat dan mengurusi keluarganya yang ditinggalkan. Ya, seperti itu ya Mas. Itu makna dari hadis ini jemaah sekalian. Jadi artinya Nabi meminta, kan yang menanggung ekonomi dan juga semua dari keluarganya Abu Salamah sudah tidak ada Abu Salamahnya. Nah, saat itu dengan doa ini wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, maknanya adalah agar Allah menjadi pengganti di dalam merawat, mengurusi ya segala urusan dari keluarga dan juga anak-anaknya Abu Salamah. Jangan kau serahkan ya Allah mereka kepada selainmu. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Ampunilah dosa-dosa kami dan dosa dia wahai Rabbul alamin, Tuhannya seluruh alam. Wafsah lahu fi qabrihi, dan luaskanlah kuburannya Pak. Wa nawwir lahu fi, dan terangilah kuburannya dengan cahaya. Nah, seperti itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Berarti kalau ada nabi meminta agar kuburannya diluaskan dan diberi cahaya, berarti jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara siksa kubur adalah kuburannya disempitkan dan juga gelap jemaah sekalian. Ya, kuburannya sempit dan juga gelap. Nah, nauzubillah
Makanya kita bisa meminta, ini doa yang dibaca oleh Nabi ini di luar sholat jenazah jamaah sekalian. Jadi itu ketika pas dia meninggal. Jadi ketika pas saudara kita itu meninggal, kita baca doanya ini. Jadi bukan ketika kita sholat jenazah, bukannya. Nah itu adab yang pertama jamaah sekalian. Jadi adab yang pertama adalah menutup kepalanya. Menutup matanya ya. Menutup matanya. Adab yang kedua jemaah sekalian tentu saja seperti tadi, yaitu mendoakan baik. Hadisnya tadi kita sudah baca. Jadi jangan doa-doa yang buruk Pak. Baik doa yang baik bagi jenazah maupun doa baik bagi keluarganya atau bagi kita yang berduka. Adab yang ketiga jemaah sekalian, yughatta bitsaubin yasturu jami'a badanihi. Dianjurkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mayit kalau sudah meninggal atau kalau seorang sudah meninggal itu ditutup seluruh tubuhnya mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki Pak. Ya, walaupun dia belum disolati dulu atau walaupun dia belum dimandikan Pak. Sunnahnya untuk ditutupi Pak. Kepalanya ditutupi, badannya ditutupi seluruhnya dengan apapun ya. Yang penting ditutup. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, ya, sujia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina mata bi thawbi hibaratin. Jadi Nabi ketika wafat, kata Aisyah, itu ditutupi seluruh tubuhnya dengan kain hibarah, yaitu kain bergaris dari Yaman. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Baik kain tersebut nanti dibuat kafan juga atau tidak, yang jelas ditutup dulu sebelum dimandikan. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Dan ini adalah termasuk termasuk kemuliaan yang Allah berikan kepada umat manusia. Jadi kalau umat manusia itu meninggal, ditutup Pak, ditutup ya. Jadi jangan dibiarkan terbuka itu ya, karena untuk bisa menghindari larinya orang kalau melihat dia jemaah sekalian. Dan itu sekali lagi dalam rangka Allah memuliakan anak turunnya Adam. Walaqad karramna bani Adam. Dan sesungguhnya kami benar-benar telah memuliakan anak turunnya Adam. Yang keempat jemaah sekalian, adab yang keempat adalah la yughatta ra'sul muhrimi wala wajhuhu. Kalau yang meninggal itu adalah orang yang sedang berihram haji atau umrah, maka kepalanya tidak ditutup Pak. Jadi sekali lagi kepalanya tidak ditutup. Nah ini adalah kewajiban. Ini khusus jemaah sekalian. Nah ini berdasarkan hadis jemaah sekalian yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang Nabi bersabda tentang jemaah sekalian, seorang laki-laki yang berihram yang dia jatuh dari kendaraannya dalam keadaan dia sedang berihram. Jadi lagi berihram haji atau umrah, tiba-tiba dia dijatuhkan dari kendaraannya Pak. Nah, Nabi SAW bersabda, iqsiluhu bima'in wasidr. Mandikanlah dia dengan air dicampur dengan daun bidara. Ya, daun bidara tuh fungsinya apa jemaah sekalian? Ya fungsinya adalah untuk bisa daun bidara kalau ada di situ untuk bisa membantu menggosok-gosok jemaah sekalian. Ya menggosok-gosok. Ya itu dan daun bidara kalau dicampur dengan air itu akan menimbulkan busa tersendiri jemaah sekalian. Jadi menimbulkan busa tersendiri. Dan juga ternyata ya ditemukan ya khasiat dari daun bidara ketika digunakan untuk memandikan jenazah itu adalah lebih mengawetkan jenazah. Jadi agar tidak cepat bau gitu ya jemaah sekalian. Nah itu sunnah intinya. Kita mungkin menggunakan sabun juga, tapi kalau ingin melaksanakan sunnah ini ya dicampur jemaah sekalian, nggak apa-apa. Daun bidara yang ditumbuk atau mungkin dari dari bubuk daun bidara itu juga tidak mengapa. Jadi Nabi bersabda ighsiluhu bima'in wasidr, mandikanlah dia dengan daun air dicampur dengan daun bidara. Wa kafinuhu fi thawbaihi, dan kafanilah dia dengan dua kainnya. Orang berihram itu dua pakaian aja Pak. Ya disebut rida itu pakaian atas, izar itu pakaian bawah. Itu sarung gitu ya. Ya sudah, pakai itu aja. Jadi dikafani pakai itu saja. Ya. Dengan dua pakaiannya. Kemudian wala tukhammiru ra'sahu wala wajhahu. Jangan kalian tutupi wajah dan kepalanya.
Sebagaimana orang berihram itu nggak boleh menutup kepala, nggak boleh menutup kepalanya dengan penutup kepala yang langsung nempel, Pak, seperti ini. Begitu juga wajahnya, jangan ada yang menutup wajah seperti masker gitu, Pak. Masker itu nggak boleh dipakai saat ihram, jamaah sekalian. Nah, seperti itu pula ketika dia meninggal. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena dia nanti akan dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah. Masya Allah, kemuliaan, Pak. Jadi dia bangkit dari kubur, Pak. Habis itu diberi nyawa, jamaah sekalian. Itu dalam kondisi dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Mirip seperti kondisi dia saat dia meninggal. Makanya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi orang nanti ketika bangkit dari kubur itu berbeda-beda, jamaah sekalian. Nah, kondisi itu beda-beda, Pak. Ucapannya, perilakunya itu beda-beda, jamaah sekalian. Jangan dipikir itu nanti akan sama, dia berjalan ke satu titik, yaitu padang mahsyar. Iya, memang menuju satu titik, Pak. Tapi perilaku dan ucapannya berbeda-beda, Pak. Tergantung saat ia mati, jamaah sekalian. Kalau dia mati mengucapkan kata-kata yang baik, maka saat itu seperti itu pula, Pak. Dia mati dalam keadaan murojaah Al-Quran gitu. Karena memang dia membiasakan itu. Maka bisa jadi dia meninggal dalam keadaan dia membaca kalimatullah itu ya. Kalam Allah itu, jamaah sekalian. Masya Allah, mulia sekali. Kalau dia meninggal dalam bermaksiat, Pak, lagi nabuh drum gitu, Pak, ya, main musik gitu, dia begini-gini, dia akhirnya meninggal dalam keadaan kondisi seperti itu, jamaah sekalian. Nanti di hari kiamat juga mungkin mirip yang demikian itu, jamaah sekalian. Nah, orang yang bertransaksi riba, dia memakan uang riba, harta riba, jamaah sekalian. Dia pernah mencekek orang lain. Dia nanti, kata riwayat, jamaah sekalian, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia dibangkitkan dalam keadaan dicekek. Dalam keadaan dicekek, Pak. Karena dia pernah mencekik manusia dengan dengan riba, maka dia juga nanti akan dicekek. Makhnuk, kata Ibnu Abbas. Dan lain-lain kondisi yang begitu banyak, jamaah sekalian. Makanya siapa saja yang membiasakan hidup itu di atas sesuatu, maka dia akan mati di atas sesuatu itu, Pak. Dan siapa saja yang dia mati di atas sesuatu, juga dia dibangkitkan di atas sesuatu itu. Maka rutinkanlah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hal-hal yang baik dalam hidup ini. Rutin sholat berjamaah, yang mudah-mudahan Allah matikan kita di atas ibadah ini, Pak. Rutin baca Al-Quran, barangkali nanti kita justru wafat di atas Al-Quran itu, ya. Kemudian rutin apapun, Pak, rutin thalabul ilmi, rutin berbuat baik terhadap sama, rutin sedekah misalnya, dan sebagainya. Barangkali pas lagi ngelarin duit ngasih fakir miskin, meninggal, Masya Allah, husnul khotimah, jamaah sekalian. Disaksikan langsung oleh orang fakir yang menerima itu bisa jadi saksi nanti di hadapan Allah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Nah, ini sebagai kekhususan, jamaah sekalian. Makanya kalau kita lihat di Mekah, atau kalau di Mekah ya pasti ya, kalau untuk berihram itu ya. Bisa juga di Madinah, jamaah sekalian. Ya, bisa juga di Madinah gitu. Khususnya kalau di Mekah, jamaah sekalian, kita melihat ada jenazah yang dibawa dengan mobil gitu. Jenazah dibawa dengan mobil, ada yang ditutup, ada yang tidak ditutup kepalanya. Kita sudah tahu kalau sudah seperti itu, Pak. Yang ditutup kepalanya itu berarti jenazah yang habis dimandikan dan ingin disolati. Ya, ingin disolati pada waktunya sholat. Dalam keadaan dia tidak berihram, Pak. Ya, mungkin udah selesai umrohnya gitu ya, atau udah selesai hajinya. Kalau yang dibuka, Pak, berarti kita tahu ini adalah pertanda jenazah tersebut wafat dalam keadaan dia sedang berihram. Kalau musimnya bukan haji berarti umroh. Kalau musimnya haji ya berarti ihram haji. Seperti itu, Pak. Jadi berbeda-beda kondisinya. Yang berikutnya, jamaah sekalian, adab yang berikutnya, kalau sudah meninggal, maka kita dianjurkan, diperintahkan bahkan ya, untuk bersegera mengurusi jenazah tersebut. Segera, jamaah sekalian, mempersiapkan hal-hal untuk segera dibawa ke makam. Ya, mulai dari dimandikan segera, Pak. Kalau udah ada jamaah sekitar yang bisa memandikan, ya sudah pakai jamaah saja. Kalau tidak ada yang bisa, ya sudah nunggu orang yang ahli. Intinya segera, jangan terlalu lama, ya, jangan terlalu lama, jamaah sekalian.
Dan kalau melihat begini jamaah sekalian, kita jadi terus ingat mati jamaah sekalian. Sebagaimana kita pernah memandikan, ya maka kita akan dimandikan juga. Kemudian, jadi kalau sudah jelas kematiannya jamaah sekalian, segera diurusi mulai dari dimandikan. Ya, kalau nggak ada yang bisa memandikan ya sudah nggak apa-apa, kita menyewa tenaga orang, Pak. Itu nggak aib jamaah sekalian, boleh itu. Dan yang mendapatkan upah karena memandikan orang lain itu halal juga, nggak apa-apa, Pak. Kemudian setelah itu mengkafani, udah satu paket, memandikan, mengkafani dan juga peralatannya, ya itu juga termasuk satu paket. Itu nggak masalah, Pak. Kalau memang jamaah nggak ada yang tabarruk, yaitu berderma atau sukarela untuk memandikannya tanpa upah, maka saat itu diperkenankan jamaah sekalian, ya nggak masalah. Atau dia nggak minta tapi ternyata dikasih, ya sudah nggak apa-apa, terima saja gitu ya, terima saja jamaah sekalian. Jadi memandikan dan mengkafaninya. Ya, yang berikutnya adalah menyolatinya, Pak, segera, Pak. Ya, menyolati. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah menguburkan. Kalau keluarganya belum datang, lama sekali, Pak, masih 2 jam lagi. Ini khawatir jenazahnya, mohon maaf, ya aromanya berubah gitu ya. Ya sudah, kuburkan saja. Adapun dia tidak bisa melihat, ya zaman sekarang zaman canggih jamaah sekalian, ya bisa difoto gitu ya, divideokan gitu saat dimandikan, saat dikafani, mulai kemudian habis itu saat disolati, saat orang lain ya ingin membuka wajahnya, ingin mengecup dulu terakhir, ya nggak apa-apa, bisa, Pak, nggak masalah, ya. Habis itu dia bisa menyolati juga kok. Misalnya kalau datang dalam keadaan anaknya datang dalam keadaan ayahnya atau orang tuanya atau keluarganya sudah dikubur, dia bisa sholat di makam jamaah sekalian. Ya, karena Nabi SAW pernah juga sholat di makam, yang menyolati jenazah seorang pembersih Masjid Nabawi jamaah sekalian, seorang perempuan yang berkulit hitam, yang para sahabat menganggapnya dia perempuan biasa, Pak. Tapi di dalam hati Nabi dia orang perempuan luar biasa. Ya. Membersihkan masjid itu adalah pekerjaan mulia, bukan pekerjaan hina jamaah sekalian. Buktinya ketika Nabi nggak tahu dia meninggal jamaah sekalian, Nabi bersabda, "Dulluni ala qabriha." Tunjukkan saya kuburannya. Nabi datang, kemudian Nabi sholat di situ, Pak. Tata cara sholatnya adalah seperti sholat jenazah yang jenazahnya hadir itu ya. Nah, dan tentang masalah hal ini jamaah sekalian, kenapa kita disuruh untuk bersegera? Jangan lama-lama. Karena lama-lama itu jamaah sekalian, ya itu akan membuat jenazah berubah aromanya. Mungkin kita katakan kan bisa dikasih formalin. Kalau memang ada hajat dikarenakan jenazahnya itu jamaah sekalian mengalami sesuatu gitu ya, nggak apa-apa. Misalnya meninggal di tempat yang lain, ngubur di sana nggak bisa karena memang ada hajat, maka ya nggak apa-apa, dikembalikan ke tanah airnya atau ke daerah asalnya gitu ya. Seperti itu jamaah sekalian. Nah ini berdasarkan perintah Nabi, Pak. Asri'u bil janazah, segeralah mengurus jenazah, mulai dari mandikan, kafani, sholati, kubur, segera. Kenapa jamaah sekalian? Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Kalau jenazahnya itu solehah gitu ya, maka kebaikanlah yang kalian dahulukan untuk jenazah itu. Jadi justru kita semakin mempercepat datangnya jenazah itu pada kebaikan dia. Karena jenazah yang sedang kita mandikan, Pak, kita urusi, kita angkat kerandanya, Pak, dia akan berkata qaddimuni, segera datangkan saya ke tempat. Karena jenazah ini tahu dia akan mendapatkan kebaikan. Itu yang ngomong Nabi, bukan saya, Pak. Nabi yang bersabda qaddimuni. Nabi berdasarkan wahyu dikasih tahu jemaah sekalian, kalau jenazah itu orang baik, segera datangkan saya ke kuburan, jangan lama-lama. Itu begitu, Pak. Berarti kalau menunda-nunda berarti mengecewakan dia jemaah sekalian. Ya. Mengecewakan si jenazah itu kalau dia baik. Wa in taku siwa dzalika fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Kalau jenazahnya tidak soleh, tidak baik, jadi masih muslim, Pak, tapi dia tidak baik, ya mungkin pernah berbuat maksiat atau pelaku maksiat atau dia meninggal dalam keadaan berbuat maksiat, berarti su'ul khotimah. Tapi muslim, Pak, ya tetap kita mandikan, kafani, sholati jemaah sekalian, dan kuburkan di pemakaman kaum muslimin.
Kalau jenazah itu adalah tidak soleh, maka dengan kita mempercepatnya itu sama dengan kita segera menurunkan keburukan dari pundak kita. Loh, enak. Jangan kelamaan. Gak usah pakai upacara-upacara segala deh, gitu. Pakai upacara apa namanya yang lama gitu Pak. Kalau ada apa militer itu meninggal gitu ya, nggak perlu Pak. Dan itu juga tidak kewajiban, tidak keharusan Pak. Ya militer mungkin udah ngaji, nggak perlu pakai adat-adat seperti orang kafir begitu, lama gitu Pak. Jalannya itu apa? Lama sekali. Ya seperti biasa aja udah, nggak perlu seperti itu jamaah sekalian. Karena yang demikian itu kemuliaan, ya kita seperti menghormati dia Pak. Tapi bagi dia jamaah sekalian itu tidak menambah derajat sedikit pun, tidak mengurangi dosa dia sedikit pun, nggak faedah sama sekali Pak. Justru yang faedah bagi dia dan kita tentunya adalah mempercepat. Tapi tidak perlu lari Pak, tidak perlu lari dalam membawanya. Dan untuk membawa sekarang kayaknya sudah jarang Pak, dikarenakan mungkin kuburan jauh gitu ya. Gitu. Kuburan jauh jadinya bawanya di mobil ya mas sekalian. Ya nggak dilarang sih jamaah sekalian. Ya orang kalau juga suruh bawa 10 kilo juga capek Pak, nggak bisa Pak. Kecuali kalau mungkin jarak antara rumah dengan kuburan 1 kilo atau ratusan meter, nggak apa-apa jamaah sekalian. Itu jangan pakai mobil jamaah sekalian. Kita jalankan sunnah yang mulia itu dengan mengangkat jenazah seperti nanti akan kita jelaskan. Ya, kuburan dekat, ya kuburan nggak jauh, nggak ada 1 kilo atau 1 kilo. Ya udah pakai itu saja. Dibawa saja Pak, ya dibawa saja itu ya dengan keranda gitu ya, dipanggul ganti-gantian kaum muslimin, harus rela Pak. Itu saudara kita, seperti itu juga kita nanti ketika meninggal ya. Jadi kita harus antusias untuk mendatangi pemakaman saudara kita sebisa kita jamaah sekalian ya. Demikian. Jadi kalau jenazahnya itu buruk, itu sama seperti kita segera meletakkan keburukan dari pundak kita. Udah biar nggak lama-lama di situ. Nah itulah. Nah jenazah yang demikian jamaah sekalian yang buruk, dia akan bingung Pak. Ya wailaha ila aina antum zahibuna biha. Duhai celakanya diriku. Kalian akan bawa kemana jenazah saya gitu ya. Kalian akan bawa kemana jenazah saya? Karena jenazah ini tahu jamaah sekalian bahwasannya dia akan mendapatkan hal yang buruk ketika di alam kubur, sehingga dia seperti itu keadaannya. Dan keadaan itu jamaah sekalian nggak ada yang menolong kita semua, nggak ada yang menolong kita. Orang yang kita banggakan, ya anak kita yang kita banggakan S1, S2, S3, profesor di mana, ternyata nggak ada Pak yang kita banggakan saat itu. Nggak ada lagi yang bisa menemani kita di situ jamaah sekalian. Ternyata menemani kita semua itu adalah amal solih kita. Udah cuman satu itu jamaah sekalian. Harta kita juga nggak ada Pak. Ya nggak ada harta kita, karena memang keyakinan kita sebagai umat Islam, harta itu memang nggak dibawa mati, maksudnya nggak dimasukin ke dalam kuburan juga, nggak seperti mitos dari kaum Cina gitu ya, orang-orang Tionghoa gitu ya, hartanya dibawa juga Pak, sehingga ditaruh juga semua. Nah kita tidak demikian Pak, nggak ada yang setia mendampingi kita di situ melainkan amal solih. Amal itu yang akan menenangkan kita Pak, yang akan menemani kita dan menghibur kita di saat kita kesendirian. Ya amal itu juga nanti akan menerangi kuburan kita. Amal itu juga nanti akan meluaskan kuburan kita dan juga akan menyejukkan kuburan kita jemaah sekalian. Ya pokoknya kita kalau sudah tahu seperti ini Pak, nyesel kalau kita dulu di dunia beramal karena orang lain alias riya. Ya kita beramal atau kita hidup di dunia hanya mencari ridho orang lain Pak, bukan ridho Allah. Mengutamakan orang lain ridho walaupun Allah Subhanahu wa taala murka Pak. Nyesel nggak ketulungan jemaah sekalian. Makanya kalau kita lihat kuburan itu jemaah sekalian, itu secara lahiriah mungkin bagus-bagus Pak. Tapi di alam sana kan beda Pak. Jadi menghias kuburan dengan begini dan begitu, dikasih atap segala, itu nggak faedah sedikit pun jemaah sekalian. Nggak faedah sedikit pun itu bagi jenazah yang di sana. Ya seperti itu. Ya mungkin kita ngurusin dengan kita bersihin rumputnya seperti biasa, nggak apa-apa Pak. Bersihin rumputnya, misalnya kalau ada tanah yang legok ya kita tambah, itu hanya seperti itu saja. Tapi ya nggak apa-apa, itu boleh bagi kita. Tapi jemaah sekalian, yang paling utama dari semua itu adalah kita mendoakan dia Pak, agar dia selalu mendapatkan hadiah selalu Pak.
Karena orang yang sudah meninggal kalau dapat kita kirimin doa, kaum muslimin secara umum Pak, kita kirimin doa itu dia seperti dapat hadiah dari orang-orang yang mendoakan dia Pak. Ya makanya jemaah sekalian, ya kita sering-sering doa, ya doa yang mungkin sering dibaca oleh khotib itu bisa. Ini selain doa untuk jenazah yang kita kuburan yang kita kunjungi khusus, ya kita doakan Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita niatkan demikian Pak untuk orang beriman, kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup yang sudah tiada. Itu nanti akan dapat kiriman ampunan untuk mereka Pak. Sebab kalau kita datang ke kuburan jemaah sekalian, itu mereka semua yang di situ tuh mengharapkan doa ampunan dan rahmat dari kita untuk mereka. Makanya jangan pelit-pelit kita, sayangi saudara kita yang sudah wafat jemaah sekalian. Sayangi jemaah sekalian. Ya, mereka mengharapkan itu. Sebagaimana datangnya orang yang kaya di hadapan orang fakir mengharapkan sedekah jemaah sekalian. Mirip begitu pokoknya. Kurang lebih jemaah sekalian. Mirip-mirip ya, namanya mirip kan nggak sama. Nah, seperti itu juga mereka. Nah, habis itu kita datang ke kuburan yang tertentu, barulah kita doa tertentu jemaah sekalian. Nah, demikian. Yang berikutnya jemaah sekalian, ini adab yang berikutnya. Hendaknya jenazah dimakamkan di tempat, di kawasan yang dia meninggal, ya, dan tidak dipindahkan ke tempat yang lain. Karena jemaah yang dimuliakan oleh Allah, memindahkan itu bertentangan dengan perintah Nabi yang menyuruh kita untuk segera menguburkan jenazah. Itu bertentangan Pak, ya pakai dipindahin dulu gitu ya. Itu bertentangan ya mas, karena seperti hadis yang tadi kita baca. Jamaah sekalian, ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau jenazah itu wafat di tempat lain, ya sudah kuburnya di sana saja. Ya, ini kita awalnya dulu Pak ya, kita lihat hadisnya dulu, dasar hukumnya dulu. Itu ketika perang Uhud, ini dikisahkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita ketika terjadi perang Uhud, datanglah bibiku dengan membawa jenazah ayahku. Bibiku dengan membawa jenazah ayahku agar dimakamkan di pemakaman kami. Kemudian datanglah ya utusan Rasulullah yang mengumumkan. Datanglah, jadi Jabir bin Abdullah di Madinah. Ya, tempat tinggal ayahnya itu si Abdullah itu di Madinah. Perangnya di Uhud Pak. Ya agak jauh, beberapa kilo aja mas sekalian kalau kita city tour Madinah itu kan ya. Nah seperti itu ya mas sekalian. Uhud, tahu Uhud Pak, yang ada gunung Uhud itu, yang ada gunung Uhud, yang ada makam jenazahnya para syuhada gitu ya. Itu agak jauh Pak ya, ya berkilo-kilo lah, walaupun tidak sampai puluhan kilo. Nah seperti itu ya mas sekalian. Bibinya menginginkan ayah saya itu dikuburkan di Madinah. Namun ternyata ada utusan Rasulullah yang memberikan pengumuman, ruddul qatla ila madaji'iha. Kembalikan para korban perang Uhud ke tempat-tempat mereka meninggal. Kembalikan. Oleh dalam suatu riwayat ya ada hadis berbunyi inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an tadfanul qatla fi madaji'ihim. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh pada kalian untuk memakamkan korban-korban perang Uhud di tempat wafatnya mereka saja, bukan di kuburan yang ada di Madinah, bukan. Faradadnahum, ya sudah kami kembalikan mereka. Taat jemaah sekalian. Walaupun cintanya mereka terhadap keluarga mereka, kalau Nabi suruh dikuburkan di tempat wafatnya mereka, yaitu di Uhud itu, ya sudah dikubur situ saja Pak. Nggak pakai dibawa ke Madinah segala. Taat Pak. Karena cinta kepada Allah dan Rasul ya di kalangan para sahabat itu melebihi cintanya mereka pada keluarga mereka. Seperti itu jamaah sekalian. Kalau kita ingin sesuai dengan hadis ini. Ada lagi riwayat jamaah sekalian yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari bunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata ketika saudaranya wafat di Wadil Habasyah. Wadil Habasyah itu lembah yang ada di kawasan Ethiopia Pak. Habasyah itu nama kuno dari Ethiopia. Jadi saudaranya Aisyah, istri Nabi ini, saudaranya Aisyah itu wafat di kawasan Ethiopia. Kemudian jenazahnya itu dibawa
dipindahin Pak, meninggalnya di Ethiopia, jadi pengen dikubur di daerah Madinah. Kemudian Aisyah berkata, ma ajidu fi nafsi au yuhzinuni fi nafsi illa anni wadidtu annahu kana dufina fi makanihi. Tidak ada yang membuat saya sedih di dalam diri saya, melainkan saya ini menginginkan bahwasannya saudara saya ini dimakamkan di tempat dia meninggal. Ya, ketika dia dibawa ya sudah, mau dibawa gitu ya. Seperti itu jamaah sekalian. Dan di dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi berkata, wa idza awsa bi an yunqala ila baladin akhar la tunaffadhu wasiyatuhu. Kalau jamaah sekalian mohon diingat, Imam An-Nawawi ngomong Pak ya. Saya mau menyampaikan ucapan ulama setelah sabda Nabi dan juga riwayat dari sahabat yaitu Aisyah. Imam An-Nawawi berkata, kalau mayit sebelum dia wafat dia berwasiat agar jenazahnya dipindah ke tempat lain, maka wasiatnya tidak perlu dituruti Pak. Nggak perlu. Nanti kalau ayah meninggal, tolong ayah dikubur di tempat apa Pak? Di tempat kelahiran ayah di kampung. Gitu Pak. Atau dia meninggalnya di kampung, minta diwafatkan di dekat kuburan istrinya di kota. Nggak perlu jemaah sekalian, nggak perlu diturutin itu. Fa inna naqla haramun 'alal madhhabis sahihil mukhtar alladzi qalahu al-aktsarun wa sarraha bihil muhaqqiqun. Sebab memindahkan kuburan dari satu tempat ke tempat lain hukumnya haram menurut pendapat yang sahih serta terpilih yang dipegang oleh kebanyakan ulama dan dijelaskan terang-terangan oleh para ulama ahli tahqiq. Dari semua dalil yang ada haram hukumnya. Ini menurut ini jamaah sekalian ya. Jadi demikian. Ya kalau memang bisa tidak perlu jamaah sekalian dipindah, ini sudah cukup di situ saja. Seperti itu jamaah sekalian. Namun kalau memang pengurusan susah di sana, ya itu darurat, ya. Tapi kalau kita bisa membeli tanah kuburan di sini, sudah di sini saja Pak. Di sini saja seperti itu ya. Jadi tidak perlu ke tempat yang lain. Itu sunnah Pak. Nah, kalau memang ajarannya dari Nabi seperti itu, maka hendaknya kita laksanakan. Ya. Apa bedanya sih Pak? Kubur di kampung halaman dengan di Indonesia? Di mana di kota gitu? Atau kubur di kota dengan kampung halaman sama Pak, nggak ada bedanya. Yang membedakan itu pokoknya amal kita deh. Kuburan San Diego atau Al-Azhar dengan biasa Pak, kuburan mencil, nggak ada yang nggak ada yang ngunjungin sama sekali, bisa aja nggak ngaruh jamaah sekalian. Semua itu yang ngaruh adalah dalam diri kita saat kita masih hidup. Itu saja udah, ya itu saja udah. Ya, mungkin nggak terlihat oleh siapa-siapa, nggak diperhatikan. Buat apa kita diperhatikan mereka Pak? Karena seperti itu umat manusia, karena mereka ngurusin urusannya sendiri-sendiri jamaah sekalian. Jadi bukan berarti derajat kita jadi naik, itu faedah bagi kita di alam sana kalau di San Diego misalnya atau di Al-Azhar misalnya. Bukan berarti saya ngelarang Pak, boleh aja silakan antum di sana beli buat komplek pemakaman keluarga gitu, nggak masalah. Tapi nggak ngaruh ya Mas. Biasa sajalah. Lebih baik duit yang seperti itu buat sedekah. Itu jauh lebih faedah jamaah sekalian. Masih banyak saudara-saudara kita yang lapar jamaah sekalian, bahkan kelaparan. Itu jauh membuat kita nanti jamaah sekalian, sedekah yang pernah kita buat Pak, itu nanti akan menaungin kita jamaah sekalian, akan mendinginkan kita di alam kubur, ya. Karena kuburan itu panas jamaah sekalian. Alam kubur itu panas, alam barzakh itu panas. Maka dinginkanlah dengan sedekah. Ya. Karena Nabi pernah bersabda jamaah sekalian, innas sadaqata latutfi'u an ahliha harral kubur. Sesungguhnya sedekah itu bisa memadamkan panasnya alam kubur dari yang bersedekah. Ya. Dan juga dalam riwayat yang lain bahwasanya orang yang bersedekah itu nanti di hari kiamat, ini di hari kiamat Pak, setelah bangkit, itu nanti akan bernaung di bawah naungan sedekahnya. Pokoknya kita percaya saja Nabi bersabda gitu Pak. Nanti sedekah, amalan sedekah yang pernah kita lakukan jamaah sekalian, itu nanti Allah akan wujudkan menjadi naungan kita Pak. Kalau sedekahnya banyak, naungannya juga gede Pak. Dan naungan itu sangat bermanfaat di masa penantian kita menanti, ya, semua orang itu dihukumi oleh Allah.
Karena saat itu banyak yang disiksa Pak dengan kena panas di hari kiamat. Ya karena matahari didekatkan 1 mil, wah berkeringat cucuran Pak. Saat itu kita perlu tempat yang VVIP Pak. Dan itu adalah karena amal soleh kita. Nah seperti itu Pak. Kemudian yang berikutnya Pak, adab seandainya ada orang mati di selain tempat kelahirannya, ya sudah kubur di situ saja jemaah sekalian. Dan itu lebih baik, jauh lebih baik bagi dia. Kita lihat ya mas sekalian, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, dijelaskan oleh Abdullah, dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr. Ada seorang laki-laki wafat di Madinah. Ya, ada orang laki-laki yang lahirnya di Madinah. Sebentar, ada seorang laki-laki wafat yang dia kelahirannya di Madinah jamaah sekalian. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ya laitahu mata bi ghairi maulidihi. Dia lahir di Madinah, kemudian meninggalnya juga di Madinah. Bisa dipahami Pak ya? Kemudian Nabi menyolati jenazah tersebut. Habis nyolati Nabi bersabda, duhai pengharapanku, seandainya dia mati di selain tempat wafatnya. Seandainya dia mati di selain tempat kelahirannya. Kemudian para sahabat bertanya, walima dzalika ya Rasulullah. Lah kenapa Nabi? Kenapa Nabi begitu? Dan ini yang diinginkan oleh orang-orang umumnya Pak ya. Tapi pandangan syariat tidak begitu Pak. Alangkah baiknya wafatnya di sana dan dikubur di sana gitu ya. Kenapa itu wahai Nabi? Nah ini Nabi jelasin alasannya Pak. Innar rajula idza mata bi ghairi maulidihi qisa min maulidihi ila munqati'i atharihi fil jannah. Jadi sesungguhnya seseorang ketika dia wafat di selain tempat kelahirannya, lahir di Jakarta tapi dia meninggalnya di Kalimantan misalnya atau di Papua Pak. Ya udah kuburnya di Papua. Maka jamaah sekalian nanti akan diukur dari tempat kelahirannya, diukur jarak dari tempat kelahirannya sampai tempat dia wafat Pak di surga. Seperti itulah nanti tempat tambahannya di surga Pak. Bisa dipahami nggak Pak? Walaupun ini tempat tambahannya di surga seperti itu Pak. Jadi gitu ya, tempatnya jadi tambahan tanah lagi di surga. Jadi semakin jauh dia ya lahir di ujung bumi yang lain, kemudian meninggal di ujung bumi yang lain Pak, maka seperti itulah nanti kawasan tambahan yang diberikan kepada dia di surga. Seperti itu jamaah sekalian. Walaupun dan berarti kalau dia meninggal di Madinah, dikuburnya di Madinah juga, yaitu ada keutamaan khusus Pak, tapi tidak dapat keutamaan yang disebutkan di dalam hadis ini. Ya dia nggak dapat tanah tambahan. Tapi di surga juga tanahnya luas Pak. Ya tanahnya luas. Karena jamaah sekalian, orang yang paling rendah derajatnya dikarenakan dia mantan ahli neraka dan dia termasuk orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir pula masuk ke dalam surga. Habis itu surga ditutup, neraka ditutup, nggak ada yang keluar lagi Pak. Itu saja jamaah sekalian ketika diberikan oleh Allah itu kerajaannya adalah 10 kali lipat dunia. Nah yang dimaksud di sini adalah tambahan jamaah sekalian ya. Tambahannya. Wallahu a'lam. Kemudian kalau sudah ada yang berikutnya jamaah sekalian, segera ditunaikan hutangnya. Kalau memang dia sudah meninggal, segera tunaikan hutangnya. Dan hutang ini wajib dilakukan sebelum hal-hal yang lain Pak. Yang pertamanya tentunya Pak ya, ketika jenazah itu meninggal yang dilakukan adalah ya pengurusan jenazahnya. Kalau pengurusan jenazah membutuhkan biaya, diambil dari biayanya mayit Pak. Contohnya untuk mandiin dia butuh biaya, ya sudah diambil dari uangnya mayit. Kemudian untuk mengkafani juga demikian. Untuk menguburkan beli tanahnya itu dari mayit, dari apa? Dari biaya, dengan biaya berarti satu diambil dari jenazah uangnya mayit. Dan seterusnya gitu Pak. Setelah itu baru jamaah sekalian, itu kalau memang nggak ada yang mengeluarkannya. Kemudian setelah itu dilunasi hutangnya kalau memang ada Pak. Hutang di sini baik hutang kepada sesama umat manusia maupun hutang pada Allah. Hutang pada Allah contohnya apa? Si mayit punya nazar. Nazar itu berupa harta jemaah sekalian. Contohnya dia ingin bersedekah seekor kambing, kok belum diwujudkan? Ya sudah berarti dari uang, dari harta dia dikeluarkan buat hutang nazar itu Pak.
atau dia sudah sempat haji jamaah sekalian, sudah apa namanya, ya sudah berkewajiban haji namun belum haji, ya sudah dikeluarkan duit buat dia. Jadi dikeluarkan duit buat haji amanah jemaah sekalian. Dan itu dari uangnya jenazah, dari harta jenazah sebelum dibagi waris. Segera itu Pak, segera, karena dia nanti mati meninggalkan hutang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi kalau dia udah daftar haji gimana Pak? Tapi belum haji gitu ya. Ya sudah. Kuota hajinya itu Pak pasti buat keluarganya Pak. Nah, nanti keluarganya sudah dapat rezeki dari itu, ya dia mengeluarkan dana untuk haji orang tuanya yang senilai sama insya Allah gitu. Karena haji amanah itu berapa ya? Ada yang tahu nggak Pak? Kurang lebih 40 juta juga Pak. Mirip juga dengan haji itu ya, seperti itu. Kemudian jamaah sekalian, setelah itu baru menunaikan wasiatnya Pak. Wasiat itu belakangan. Ya menunaikan, karena wasiat itu menunaikan wasiat juga wajib, tapi wasiat belakangan jamaah sekalian. Nah demikian, jadi karena selagi belum ditunaikan hutangnya, dia masih terkatung-katung jamaah sekalian. Dia masih terkatung-katung dan belum mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah. Dan Nabi saking perhatiannya terhadap hutang, setiap kali ada seorang sahabat yang meninggal, maka ditanya, apakah dia punya hutang gitu ya? Hal kana alaihi dain, apakah dia punya hutang? Kalau punya hutang ditanya, dia punya harta yang diandalkan untuk dibayar enggak? Kalau enggak ada, Nabi enggak nyolati. Nabi bersabda, "Shallu ala sahibikum." Kalian saja nyolati teman kalian, saya enggak. Untuk jadi perhatian bagi semua sahabat dan kaum muslimin, Pak, agar jangan meremehkan hutang. Ya. Kalau ada hutang tapi dia juga punya harta yang diandalkan untuk bayar, baru Nabi mau nyolati, Pak. Pernah terjadi jamaah sekalian, ada seorang laki-laki meninggal, dia ya jamaah sekalian, dia punya utang. Hutang dia 2 dinar jamaah sekalian. 2 dinar itu kalau dikurskan ke Indonesia itu berapa ya? 4. Nggak ada 10 juta Pak. Ya kurang lebih 9 juta lah, kayak gitu ya. Kurang lebih antara 8 sampai 9 juta. Hutang dia segitu jamaah sekalian. Kemudian Nabi bilang bahwasanya teman kalian, inna akhaka muhtabasun bidainihi faqdi anhu. Sesungguhnya saudara kalian ini tertahan dari tempatnya yang mulia karena hutangnya, maka tolong dilunasi hutangnya. Kemudian jamaah sekalian, ada seorang sahabat Nabi berkata jamaah sekalian, yaitu Abu Qatadah, wahai Rasulullah, saya akan bayar hutang dia, saya tanggung hutang dia. Ya, saya tanggung hutangnya. Jadi hutangnya tinggal 2 dinar jamaah sekalian. Maka saat itu ada Abu Qatadah yang nanggung. Setelah jamaah sekalian, ya setelah itu Nabi mau nyolati. Nah hari berikutnya kan belum dilunasi sama Abu Qatadah. Abu Qatadah gimana tuh, hutangnya udah dilunasi belum? Soalnya dia masih tertahan itu. Iya Nabi, ini baru sehari Nabi, tunggu dulu. Gimana itu kalau bahasa kita gitu. Kemudian hari berikutnya baru dilunasi. Ditanya lagi oleh Nabi, gimana tuh temanmu? Ya. Kalau belum dilunasi maka dia akan tertahan itu. Ya sudah, akhirnya hari berikutnya Pak, hari ketiga setelah wafatnya itu baru dilunasi. Seperti itu Pak. Baru saat itu Nabi bersabda jamaah sekalian, bahwasannya jenazahnya sudah tenang. Ya, jenazahnya sudah tenang. Wallahu a'lam bishawab. Dan orang yang mati syahid punya utang juga belum diampuni Pak. Nah ini makanya hati-hati. Nggak tahu tuh. Kalau sudah tahu begini jamaah sekalian, dosanya koruptor itu kayak gimana ya? Ih ngeri banget. Dosanya koruptor itu gimana? Utang sama negara Pak. Ngambil. Coba ini Pak jamaah sekalian dihayati, direnungkan. Jadi orang yang mati syahid karena punya utang itu nggak diampuni semua orang yang mati syahid diampuni semua dosanya. Dosa kecil, dosa besar, semua diampuni kecuali hutang. Gara-gara hutang dia nggak bisa diampuni. Padahal hutang itu kita mengambil harta orang lain dengan sukarela dan niat bayar Pak, cuman belum bayar aja. Itu aja nggak diampuni Pak. Lalu bagaimana dengan orang yang ngambil harta orang lain atau bahkan harta negara Pak, dengan diam-diam yang pasti semua orang yang punya itu nggak rela ya Pak. Wah lebih berat lagi jamaah sekalian. Ya, orang yang pernah mencuri, membegal, merampok jamaah sekalian, menjarah gitu ya. Kemudian apalagi jamaah sekalian? Ya itu tadi korupsi itu, koruptor, naudzubillah.
Mungkin nanti banyak warga Indonesia yang ngantri sama dia Pak, ngambil pahalanya dia. Ngeri jemaah sekalian. Memang kita lihat sekarang ya anteng-anteng aja tuh koruptor, dia di backingin negara, dia keluar tuh masih kaya Pak, nggak dimiskinin Pak. Ya karena kebijakan negeri kita seperti ini ya, semoga Allah memberikan hidayah Pak. Tapi jemaah sekalian, nanti di akhirat dia termasuk orang yang rugi dan rugi. Nauzubillah. Baik, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang jemaah sekalian dengan bab yang lain, yaitu tentang hal-hal yang diperbolehkan bagi yang hadir saat jenazah Pak. Kalau tadi adalah hal-hal yang diwajibkan, yang disunnahkan, kemudian besok ini adalah hal-hal yang diperbolehkan Pak, nggak dilarang tapi diperbolehkan, dan hal-hal yang lain. Wallahu a'lam. Monggo di antara jamaah ada yang mau bertanya, kita diskusi. Bapak ini dulu silakan. Mengenai masalah hutang tadi Ustaz. Apa? Mengenai masalah hutang tadi Ustaz. Nggih. Bagaimana jika kawan kita meninggal punya hutang sama kita, terus kita ikhlaskan Ustaz, apa itu sudah termasuk meringankan beban si mayit? Jadi mengikhlaskan atau membebaskan hutang dari seseorang itu sama dengan melunasinya Pak. Jadi sama dengan melunasinya. Jadi sama Pak, sudah bikin tenang, sudah nggak tertahan lagi jenazah di sana. Dan berarti yang sudah membebaskan pahalanya besar. Pahala besar menanti orang yang membebaskan hutang orang lain, saudara kita Pak. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anzara mu'siran aw wada'a lahu atau aw wada'a anhu, adhallahu Allahu fi dhillihi." Siapa saja yang memberi tempo kepada orang yang sulit bayar hutang, ya memang sabar Pak, harus. Gimana, udah ada hutang belum? Udah ada duitnya belum? Belum Pak, tunggu seminggu lagi. Seminggu lagi belum datang Pak. Datang belum ada juga, sabar gitu. Siapa saja, tapi dia sabar nunggu terus Pak sampai bisa bayar hutang. Siapa saja yang memberi tempo pada orang yang sulit bayar hutang, atau dia membebaskan ya, baik membebaskan sebagian atau keseluruhannya, maka Allah akan memberikan dia naungan di dalam naungan arsy-Nya Allah. Jadi nanti ada naungan khusus Pak. Naungan itu adalah naungan dari arsy-Nya Allah bagi orang yang pernah seperti itu. Jadi demikian. Jadi berbahagialah dia bisa dapat keutamaan itu. Ya kita nggak miskin kok Pak, membebaskan hutang orang lain. Ya. Dan nggak perlu kita saya tagih di akhirat. Bisa memang kita begitu Pak. Bisa Pak. Tapi kalau kita bertambah pahala tanpa ngambil dari saudara kita tuh jauh lebih baik. Karena di situ ada sifat memaafkan. Wah, pahalanya jauh lebih besar Pak. Oh begitu Pak. Di samping itu juga bisa menjadi pengaruh, ya, bisa memberikan teladan akhlak baik bagi orang yang lain yang masih hidup Pak. Oh faedahnya kan besar Pak, dibandingkan saya tagih kamu di akhirat. Itu nggak dosa Pak, nggak boleh begitu. Itu boleh kita terapkan bagi orang yang biasa ngutang di mana-mana Pak, biasa merugikan orang lain, bisa kita praktekkan gitu Pak. Tapi kalau ada saudara kita yang nggak dikenal seperti itu, dia ngutang karena memang susah, nggak bisa bayar karena memang nggak bisa Pak. Beda dengan orang yang sengaja ngambil itu. Maka orang seperti ini dimaafkan saja jamaah sekalian. Maka itu akan menjadi, itu Allah tahu jamaah sekalian, tahu pasti itu. Walaupun orang lain itu diem-diem aja, nggak ada yang tahu. Jadi Allah tahu, Allah akan memberikan kebaikan itu bagi kita. Dan tentu saja nanti bermanfaat bagi kita di alam kubur ya. Wallahu a'lam. Karena bagian dari sedekah. Monggo silakan Pak. Ya Ustaz, saya mau tanya, kalau tadi kan Ustaz bilang jenazah itu kalau sudah meninggal kita tutup. Iya. Kira-kira kalau di situ ada batasannya nggak Ustaz? Misalnya bukan mahramnya gitu, yang melihat. Misalnya kita kan keluarga kan ada misalnya sepupu gitu yang bukan mahram melihat jenazahnya gitu Ustaz, lihat wajahnya gitu. Ustaz, diperbolehkan atau tidak Ustaz? Karena ada sebagian kita datang takziah, kita mau lihat misalnya jenazah saudara kita gitu, dibilang, wah maaf nggak boleh karena bukan mahram. Iya nggak Pak, ya, memang sama Pak. Jenazah itu orang yang masih hidup dengan orang yang masih meninggal itu tidak boleh memperlihatkan dan melihat auratnya jemaah sekalian. Wajahnya itu Ustaz. Kalau wajahnya saja nggak apa-apa. Kalau wajahnya saja nggak apa-apa. Cuman kalau terlihat aurat yang lain itu tidak boleh Pak, sama. Nah karena seperti itu pula Pak, ketika ada seorang meninggal, maka kita tidak boleh melihat auratnya dia. Seperti yang memandikan pun nggak boleh melihat Pak auratnya, harus ditutupi, pahanya itu harus ditutupi.
Makanya ketika kita memandikan laki-laki khususnya, ya perempuan juga sama. Perempuan yang mandikan perempuan, laki-laki mandikan laki-laki, kita tutup antara pusar, kita tutup pusarnya sampai dengan lutut ya mas sekalian. Misalnya pas lagi mau dibalik, ya khawatir nanti terlihat mohon maaf bokongnya, ya sudah berarti ya usahakan ditutup, jangan sampai ini. Nggak boleh dilihat dan nggak boleh disentuh. Makanya dia yang memandikan jenazah khususnya yang mengusap-ngusap, yang menyabuni, dia yang harus pakai sarung tangan ya mas sekalian. Sehingga walaupun dia mohon maaf merogoh-rogoh atau menggosok-gosok kemaluan dan aurat, maka saat itu tidak langsung menyentuh, itu tidak mengapa. Ya seperti itu Pak. Walaupun itu anak sendiri yang memandikan Pak, anaknya sendiri, maka tidak boleh Pak menyentuh dan juga melihat aurat ayahnya. Jadi seperti itu. Kecuali mohon maaf, sang suami memandikan istrinya atau sang istri memandikan suaminya, itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa ya mas sekalian menyentuh auratnya, seperti itu Pak. Ya, tapi kalau yang memandikan ya, orang lain walaupun sama jenisnya, maka harus tertutup. Jadi kalau sekedar wajahnya aja boleh Ustaz? Wajah nggak apa-apa, karena wajah itu bukan aurat. Kalau kita sudah meninggal nggak mungkin nafsu melihat wajah dia. Insya Allah itu tidak mengapa. Ya seperti itu Pak. Tapi nggak usah menciumnya, gitu-gitu cium, yang apa dan cium. Itu siapa kita? Kalau itu termasuk mahram kita boleh. Dia bibi kita, dia bibi kita atau bude kita, dia siapa? Nggak apa-apa Pak. Tapi kalau bukan mahram kita ya sudah, nggak perlu Pak. Saat itu anjuran dari Nabi, perintah dari Nabi, doakan dia dengan doa-doa yang baik. Karena malaikat di situ akan ngampuni jamaah sekalian. Ya, walaupun belum disolati jamaah sekalian. Ya, kita doakan dengan doa yang baik. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Pak Doni? Yang apa memandikan mayit tadi, selain dari istri atau suami, anak laki-laki bila jasadnya ayahnya gimana? Gimana Pak? Anak laki-laki? Anak laki-laki terus dia memandikan jasad ayahnya, apakah boleh? Justru yang berhak untuk memandikan jenazah itu adalah kerabatnya sendiri Pak. Kerabatnya sendiri, siapapun itu, keluarganya sendiri. Dengan syarat dia mengerti tata cara memandikan jenazah. Ya. Nah kalau zaman sekarang anaknya nggak ngerti tapi anaknya pengen memandikan, ya sudah, berarti ada satu orang yang membimbing. Ada satu yang membimbing yang ngerti Pak. Ya mungkin diantara yang memandikan 4 orang atau 3 orang, satu ngerti, nanti diajarin. Seperti itu nggak? Ya di situ langsung praktek ya mas kalian. Dia sendiri memegang. Ya sambil bantuin lah intinya, ikut bantu dalam memandikan jenazah keluarganya, itu tidak mengapa. Sampai ini memegang aurat ayah kita maksudnya. Kalau dia termasuk orang yang memegang aurat, yang memandikan semuanya, menyabuni gitu ya seluruh tubuhnya, harus pakai sarung tangan. Tapi kalau ada petugas memandikan yang tugasnya hanya nyiramin gitu, dia nggak nyentuh gitu ya, nggak harus. Atau dia hanya mungkin menggosok-gosok bagian yang bukan aurat, nggak harus menggunakan sarung tangan. Jadi intinya sarung tangan itu dilihat kondisi Pak. Ya seperti itu. Nah, demikian wallahu a'lam. Pernah dipraktekkan di sini Pak? Pernah ada daurah jenazah? Hah? Oh pernah ada ya? Jemaah di sini, mohon maaf, ada di sini yang bisa memandikan jenazah di antara jemaah gitu Bapak-bapak? Harus bisa. Kalau harus bisa Pak. Kalau perlu di sini sendiri yang mandikan gitu. Kalau itu lebih baik. Ya, mungkin Pak Doni atau gitu. Atau yang jadi koordinator mandikan jenazah. Terus ummahatnya juga ada gitu. Syukur-syukur nanti ada gitu Pak. Ini cara mandikannya begini dan begitu. Monggo. Ada lagi Pak? Mas, mau nanya nggak? Silakan Pak. Gimana Pak? Oh, karena utangnya terlalu. Baik. Baik. Pertanyaan bagus ya. Kalau ternyata hutang dari mayit banyak dan sudah dibayar dengan hartanya ternyata masih kurang, ya itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga jemaah sekalian. Jadi harus terima takdir itu, Pak.
takdir bahwasanya orang tuanya wafat meninggalkan hutang yang masih belum terlunasi, hartanya habis, hutangnya masih ada atau masih banyak. Nah itu kewajiban dari keluarganya untuk melunasi, kewajiban Pak. Khususnya anaknya, dan itu masuk dalam bakti anak terhadap orang tua saat orang tua sudah tiada. Kalau anaknya khusus yang wajib itu. Adapun yang lain, kerabat yang lain, itu hukumnya anjuran, dan itu berkaitan dengan silaturahim. Ya, khususnya anak yang wajib Pak, yang orang-orang yang wajib yang untuk memberi nafkah dia. Makanya diantara adab berbakti, adab wajib ya, bakti anak terhadap orang tua saat anaknya sudah wafat, orang tuanya sudah wafat adalah itu melunasi hutang ayahnya, termasuk menjalankan wasiat ayahnya. Ya seperti itu. Ya harus. Ya berdoalah kepada Allah, minta tolong agar hutang ayahnya terlunasi. Bisa Pak. Sebagaimana itu adalah hutang dia juga. Begitu Pak. Sayangnya orang tua, bahwasannya khawatir orang tua itu nggak tenang di sana, masih tertahan dari tempatnya yang mulia gara-gara hutangnya. Jadi selagi belum dilunasi begitu seterusnya Pak. Jadi demikian. Terus gimana caranya biar segera? Ya mungkin kita ngutang untuk bayar hutang. Habis itu kita kan ngutangnya bisa santai itu Pak. Ngelunasinya bisa santai itu. Nah, yang penting orang tua kita lunas dulu, tenang dulu, tidak tertahan dulu dari tempatnya yang mulia Pak. Nah itu lebih baik ngutang untuk bisa, ya nggak apa-apa hidup seperti itu Pak. Ya gali lubang tutup lubang. Ya pokoknya kita bayar dulu utangnya supaya orang tua yang habis itu hutangnya tuh ke kita. Jadi bukan ke orang tua lagi, itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya harus terima itu, berarti bukan rezekinya dia nambah harta tanpa susah payah. Harus terima jemaah sekalian. Sebab ada orang yang karena itulah dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ada orang jemaah sekalian yang orang tuanya meninggalkan harta banyak. Wah, tanpa kerja susah payah dia dapat harta banyak. Itu karunia Allah Pak, pilihan Allah. Itulah karunia Allah yang Allah berikan pada orang yang Allah kehendaki. Ada juga orang meninggal ayahnya nggak punya apa-apa, tapi nggak punya utang, lah mendingan daripada yang antum tanya tadi. Nah itu semua karunia Allah Pak. Sebagaimana kita di dunia hartanya dibagi-bagi Pak. Ada yang dibagi, ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit Pak. Itu adalah pemberian Allah. Sebagaimana Allah juga membagi akhlak manusia berbeda-beda. Ada yang akhlak baiknya banyak, ada yang sedang saja, ada yang kurang akhlak baiknya, yang banyak akhlak buruk. Semua itu adalah Allah yang bagi dan ditakdirkan oleh Allah. Wallahu a'lam. Monggo Pak. Bapak mau nanya? Monggo silakan Pak. Ini Pak, kalau dia punya utang tapi lupa Lupa. Yang lupa yang utang berarti Pak. Yang lupa yang utang. Yang dia meninggalkan, dia berwasiat kepada ini tapi bayarnya lupa orang itu meninggal juga Pak. Yang lupa mohon maaf siapa Pak? Yang memberi hutang atau yang berhutang? Dua-duanya Pak. Oh dua-duanya lupa. Jadi gini apa? Ini kan ada dia punya yang diwasiatkan kepada anaknya. Iya. Anaknya yang tujuh udah meninggal Pak. Yang Oh, yang jelas gini jemaah sekalian. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu." Siapa saja mengambil harta orang lain dan dia niat untuk mengembalikannya, maksudnya ngutang Pak. Ngambil harta orang lain ngutang Pak. Bukan minjem sendal tanpa izin. Habis itu balikin lagi ke tempatnya, enggak, bukan itu. Hal itu enggak boleh Pak. Jadi maksudnya dia ngutang dengan niat, dia niat tekad untuk mengembalikannya, maka Allah akan membayar hutang itu. Maksudnya Allah akan memberikan dia kemudahan agar dia bisa melunasinya. Tapi suatu saat lupa gimana, sono lupa sini lupa, dan akhirnya tidak terpenuhi, maka Allah nanti akan membayar Pak di akhirat. Insya Allah demikian. Gimana cara Allah bayarnya? Allah akan memberikan pahala khusus bagi orang yang pernah memberikan hutang tanpa mengambil dari orang yang berhutang Pak. Yang penting orang yang berhutang wafat, itu dia tidak ada niat untuk ngambil harta dia niat untuk bayar, cuman belum bisa aja Pak. Untuk ngomong itu lupa. Nah itu tadi Pak. Namun jamaah sekalian, zaman sekarang hendaknya kalau kita punya utang itu ngomong sama keluarga. Kita punya ada hitam di atas putih. Nanti pihak yang
merasa kita hutangi itu bisa nagih jemaah sekalian. Jadi seperti itu yang terbaik. Ya, seperti itu. Allah a'lam. Ada lagi Pak barangkali? Cukup? Cukup? Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Masih dengan bab jenazah Pak ya, karena bab jenazah panjang Pak. Nih masih tebel nih Pak di sebelah sini Pak. Masih tebel. Tapi insya Allah saya singkat-singkat aja. Semoga ini bisa bermanfaat bagi saya dan juga bagi jamaah sekalian. Dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa beradab saat bertakziah dan juga mematikan kita di atas husnul khotimah. Ada kekurangannya kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.